beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyatakan, wa iyyaka wa muhdatsatil umur wa mukhtalifatil ara. Hati-hati, jangan tergiur dengan perkara-perkara yang baru-baru ataupun pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang baru itu bid'ah dan setiap yang bid'ah itu sesat. Jadi tafsirnya bukan setiap yang bid'ah baru berarti sesat, enggak. Maknanya adalah semua yang baru yang bertentangan dengan ajaran Quran dan hadis itu berarti sesat. Bahkan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru yang enggak ada dalam urusan kami, perkara urusan kami, maka itu akan tertolak. Nah, Habib Abdullah Haddad menyatakan wal bid'u salasun. Yang namanya bid'ah itu ada 3. Yang pertama adalah bid'atun hasanah. Bid'ah hasanah. Apa bid'ah hasanah? Wahiyya ma ra'ahu a'immatul huda mimma yuwafiqul kitaba was sunnah, yaitu yang dipandang oleh para imam, para pemimpin, para ulama, yang mana suatu hal yang baru yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Contohnya apa? Contohnya, ini kenapa? Karena memang itu sudah menjadi satu hal yang memang lebih manfaat dan lebih baik untuk dikerjakan. Contohnya apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di masanya beliau mengumpulkan Quran menjadi satu mushaf. Sayyidina Umar bin Khattab mengadakan salat tarawih berjamaah. Kemudian Sayyidina Umar merapikan mushaf. Kemudian ada azan pertama di hari Jumat, 2 kali azan. Kemudian Sayyidina Ali bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ali bin Khattab keliru. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau juga ketika itu ada ketetapan melawan pemberontak. Dan semua daripada para ulama yang selanjutnya itu ada hal-hal yang baru, akan tetapi karena tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis, maka itu dinamakan bid'ah hasanah. Bahkan sebagian bid'ah kata para ulama hukumnya wajib. Kalau Quran enggak dikumpulkan jadi satu mushaf, kira-kira kita bisa baca Quran enggak? Enggak bisa kan? Maka bid'ah ngumpulkan Quran itu hukumnya wajib. Nih contoh juga nih. Ini termasuk bid'ah. Anda alhamdulillah bisa baca Quran ya. Quran Anda pakai titik. Fa ada titiknya. Berapa titiknya fa? 1. Titiknya qaf 2. Titiknya jim di tengah. Ha enggak punya titik. Kha titiknya di atas. Ba titiknya 1 di bawah. Ta titiknya 2 di atas. Sa titiknya 3 di atas. Titik itu enggak ada di zaman Nabi. Titik itu baru dari Abul Aswad Ad-Du'ali yang ngasih titik di Al-Quran. Jadi kalau semua yang baru dalam agama dinyatakan bid'ah, titik Quran juga termasuk bid'ah. Bisa baca Quran tanpa titik? Sanggup? Bayangkan, faqbalu sama faqtulu sama tulisannya. Faqbalu terimalah, faqtulu bunuhlah. Bahaya kan? Lah itu bid'ah yang diperbolehkan, bahkan termasuk bid'ah hasanah. Kemudian yang kedua adalah bid'ah yang tercela namun atas lisan ulama yang zuhud dan warok. Contohnya apa? Sebagaimana bid'ah yang dinyatakan bid'ah, ada orang makan sampai kenyang itu bid'ah. Zaman Nabi itu enggak ada yang makan kekenyangan, itu enggak ada. Dimakan sampai kenyang itu berarti bid'ah. Ke masjid Jumatan enggak dari pagi, itu juga termasuk bid'ah. Itu bid'ah yang tercela namun atas nama lisan para ulama yang zuhud dan warok. Kemudian yang ketiga adalah bid'ah yang tercela secara mutlak.
Yaitu suatu hal yang baru yang bertentangan dengan ajaran Quran, bertentangan dengan hadis Nabi, sunnah, dan juga bertentangan dengan ijma' para ulama. Dan bid'ah yang tercela ini seringnya itu terjadi di dalam permasalahan usuluddin, pokok-pokok agama, urusan keyakinan. Dan sedikit sekali di dalam permasalahan furu', yaitu amal sehari-hari. Contoh ya, contoh. Bid'ah yang tercela ya, yaitu adanya ajaran menyatakan manusia bisa menciptakan takdirnya sendiri. Salah apa enggak itu? Salah. Kemudian ada ajaran mengkafirkan pelaku dosa besar. Salah apa enggak? Salah. Itu bid'ah itu. Itu berarti bid'ah. Ada ajaran yang mengkafirkan sahabat Nabi. Bid'ah apa enggak? Bid'ah itu. Jadi itu namanya bid'ah. Rata-rata dalam urusan keyakinan. Urusan furu amal biasa, bid'ah itu jarang. Kalau sampai ada, itu umpama ada orang yang menyatakan sholat zuhur itu 5 rakaat. Nah ini bid'ah. Ini hukumnya bid'ah. Atau ada yang menyatakan, misalkan ya, sholat jenazah pakai rukuk. Ini juga hukumnya bid'ah. Dan bilang itu mayatnya banyak dosanya beb, makanya pakai rukuk. Ini enggak berlaku ini. Itu namanya bid'ah begitu ya. Tapi kalau sekedar misalkan tahlilan, baca maulid Nabi, itu bukan termasuk bid'ah. Itu adalah satu ajaran yang baik. Makanya ulama menyatakan apa? Man sanna sunnatan hasanatan. Nabi SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang berbuat dengan kebaikan yang baru, yang belum pernah ada yang mengerjakan, maka siapapun yang mengikutinya dia akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Jadi seperti tahlilan dan sebagainya itu bukan bid'ah, malah itu termasuk sunnah hasanah. Kenapa? Enggak bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Anda yang masih sering ditanya tentang masalah bid'ah dan lain sebagainya, saya ajarin cara jawabnya ya. Anda kalau ditanya ini, misalkan nih, Bapak, kenapa Bapak tahlilan? Mana dalil yang memerintahkan tahlilan? Kita jangan sibuk nyari dalil, capek kita. Kita tanya balik aja, kamu kok melarang tahlilan? Mana dalil yang melarang tahlilan? Kita ada yang mengatakan tahlilan wajib? Tidak ada kan? Tapi kalau dia bilang tahlilan itu haram, berarti dia harus membawakan dalil. Benar apa enggak? Itu simpel. Atau ada nanya, misalkan nanya sama saya ya, Habib Muhammad kok suka tahlilan, kenapa? Tahlilan kan nggak dilakukan sama Nabi, nggak dilakukan sama Nabi. Saya akan nanya balik, kalau nggak dilakukan sama Nabi, kenapa? Berarti nggak boleh. Saya akan nanya, yang nggak boleh itu yang tidak dilakukan Nabi atau yang dilarang Nabi? Mana yang nggak boleh? Yang dilarang Nabi itu nggak boleh kita kerjakan. Tapi kalau yang tidak dilakukan oleh Nabi, maka boleh-boleh saja bagi kita untuk mengerjakan selama tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Buat kajian hari Senin malam Selasa ini ya bid'ah. Beb, mana dalilnya? Nabi Muhammad pernah pengajian Ba'da Isya Senin malam Selasa? Ya enggak ada. Ada. Itulah namanya pemahaman tentang bid'ah. Ini dari Habib Abdullah bin Alawi ada.